Hai teman-teman semuanya, sekarang kami sudah di PT Antam Pongkor yang berada di Bogor di Jawa Barat. Nah, setelah satu malam perjalanan dari Jogja kemarin, sekarang kami sudah sampai di PT Antam di Pongkor, Bogor, Jawa Barat. Nah, seperti apa sih keseruan dan ada apa di dalamnya? Ikut kami. Nah, sebelum memasuki area tambang, kami diberi sambutan dan sedikit himbauan tentang aturan-aturan yang berlaku di PT Antam ini dan tentang K3 yang berlaku di PT Antam Tbk. Ingat selalu super safe. Syarat standar bekerja harus terpenuhi, utamakan pengamanan area dan alat, pahami bahaya dan risiko operasi tambang dan pengolahan mineral, perhatikan prosedur tanggap darurat, selalu gunakan izin kerja khusus, amankan pekerjaan di atas air, fokus pada prosedur alat angkat-angkut, dan terakhir efektifkan manajemen perubahan. Dan lalu ada budaya dan nilai-nilai kerja perusahaan, yaitu akhlak, amanah, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Berikut ada cuplikan video tentang struktur perusahaan. Selamat menikmati. Akhlak BUMN, akhlak leaders. Metode penambangan tambang emas Pongkor ini menggunakan mechanized cut and fill dengan peralatan hidrolik jumbo drill dan load hole dam atau LHD. Jadi cara kerja penambangan ini yaitu dengan mengebor secara spiral lalu dengan horizontal ke arah urat kuarsa yang akan dieksploitasi. Setelah urat ini dilakukan peledakan dan diambil sedikit demi sedikit, lalu akan diproses dan bahan sisa yang tidak digunakan akan diolah lalu digunakan untuk menambal tadi lubang yang terjadi di bawah tanah tadi, yaitu di fill tadi. Oke, sekarang kita berada di tambang bawah tanah PT Antam Site Pongkor ini. Sebelum kita akan memperkenalkan bagian-bagian di bawah tanah ini, saya akan menjelaskan beberapa profil sekilas tentang perusahaan PT Antam ini. Perusahaan PT Antam ini telah beroperasi sejak tahun 1992 dan hingga saat ini perusahaan ini telah mendapatkan izin beroperasi hingga tahun 2031.
hasil yang sangat dominan dihasilkan dari perusahaan ini yaitu emas dan perak. Oke, mungkin itu profil singkat dari perusahaan PT Antam Setpongkor ini. Selanjutnya kita akan memperlihatkan bagian-bagian apa saja yang ada di bawah tanah ini. Jadi seperti ini perlengkapan K3 untuk tambang bawah tanah. Ada helm, headlamp, masker, backpack, sama sepatu boot. Pertama-tama untuk bagian pintu masuk kita dapat melihat supporting system dari tambang bawah tanah Antam. Tiang penyangga ini termasuk supporting system aktif karena akan bekerja bersama dengan gerakan dari batuan di atasnya. Nah, fun fact-nya dari sini tiang penyangga pada pintu masuk terbuat dari besi, sedangkan penyangga pada bagian yang lebih dalam hanya dari kayu. Ini karena batuan pada bagian yang dekat permukaan atau dekat dengan udara bebas sifatnya lebih rapuh, sedangkan yang pada bagian lebih dalam dia lebih kokoh dan keras sehingga tidak memerlukan tiang penyangga yang terbuat dari besi ini. Ini menyebabkan hematnya biaya. Yang kedua, support system yang nampak seperti jaring-jaring ini termasuk support system pasif karena akan selalu bekerja setelah dipasang, analoginya seperti paku yang digunakan untuk menyatukan dua kayu. Tahap pengolahan dan pemurnian logam mulia melalui beberapa proses, yang diantaranya drilling and blasting, kemudian ore marking and transportation, kemudian ore transporting, ore crusher, ore milling and classification, leaching and carbon in leach, thickening, backfilling plant, tailing storage facilities, cyanidate and mine waste destruction plant, elution, electrowinning, and smelting. And the last is door bullion. Sebelum kita lanjut ke tempat penambangan PT Indosemen ini, kita saksikan dulu nih profil dari PT Indosemen di Citerep Bogor ini. Selamat menyaksikan. Indosemen telah hadir di Indonesia hampir 5 dekade.
di tahun 1975, tanur putar kami mulai menyala dan sejak itulah kami membangun Indonesia. Pabrik kami yang terletak di Citerep, Cirebon, dan Tarjun, serta menyewa pabrik di Maros dan grinding mill di Banyuwangi, mampu memenuhi kebutuhan pasokan semen di seluruh pelosok negeri. Kami juga didukung oleh terminal-terminal semen yang siap mendistribusikan produk kami ke seluruh pelosok Indonesia. Kami yakin bahwa produk-produk kami dapat meningkatkan kualitas dari setiap aspek kehidupan. Kami juga perusahaan yang memiliki varian produk terlengkap di Indonesia dengan mengusung produk semen hijau seperti semen slag, semen hidrolis, dan semen Portland komposit. Kami juga memiliki produk lain seperti semen sumur minyak, semen putih, semen Portland, dan mortar siap pakai. Produk-produk kami siap mendukung pembangunan di Indonesia, termasuk pembangunan ibu kota negara baru Nusantara yang berkonsep hijau. 5 dasawarsa perjalanan kami. Kami tidak bisa lepas dari peranan karyawan yang merupakan aset penting bagi perusahaan. Kami memastikan bahwa setiap pekerjaan yang dilakukan memenuhi aspek keselamatan dan kesehatan kerja. Kami juga terus berupaya untuk mewujudkan zero harm dalam lingkungan kerja kami. Keberadaan manusia tidak lepas dari lingkungan hidup. Oleh karena itu, kami berupaya untuk mengurangi jejak lingkungan dari aktivitas produksi kami dengan mengusung semen yang ramah lingkungan, rendah emisi, dan diproduksi dengan menggunakan bahan baku alternatif dan bahan bakar alternatif. Kami adalah bagian dari Heidelberg Materials, berperan aktif dalam merintis upaya dekarbonisasi pada sektor semen dan beton siap pakai demi tercapainya net zero emission pada tahun 2060. Beragam upaya ini merupakan bukti bahwa Indosemen adalah perusahaan yang secara konsisten menerapkan prinsip dan nilai-nilai environment, social, and governance. Kami menyambut beragam perkembangan teknologi untuk terus beradaptasi dengan teknologi saat ini. Kami melakukan terobosan digitalisasi yang ditopang dengan 3 pilar digital: TR Produce, TR Connect, dan TR Service. Digitalisasi membuat produksi kami berjalan lebih efektif dan efisien, memudahkan kami berinteraksi dengan pelanggan, memudahkan kami mengambil keputusan penting. Pertumbuhan ekonomi di Indonesia tidak hanya berpusat di Pulau Jawa. Magnet-magnet pertumbuhan ekonomi mulai tumbuh tersebar di seluruh pulau utama di Indonesia. Kami mengembangkan footprint sebagai strategi kami menghadapi laju ekonomi yang cepat dan mendukung pertumbuhan ekonomi di seluruh wilayah Indonesia. Di samping itu, kami berupaya membantu meningkatkan kualitas hidup masyarakat di sekitar wilayah perusahaan. Melalui berbagai macam program tanggung jawab perusahaan, kami memberikan bantuan pada bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial, budaya, dan keamanan. Kami juga mendorong agar masyarakat mendapatkan kesempatan untuk berkembang secara mandiri melalui program pengembangan masyarakat yang berkelanjutan. Kontribusi hijau yang telah kami lakukan telah mendapatkan pengakuan dari beragam pihak, mulai dari instansi pemerintah hingga pihak swasta. Indosemen selamanya kokoh terpercaya.
Ya, jadi sekarang kita sudah berada di kuari PT Indosemen. Saya kita lihat di belakang saya sini adalah tempat penambangannya dan nanti hasil loadingnya akan dipindahkan ke sini.